memperdebatkan terkait persoalan zakat mal ini, Pak. Terutama zakat yang kita sebut dengan nama zakat penghasilan atau zakat profesi. Ini kawan-kawan salafi menolak ini, Pak. Mana ada zakat profesi, mana ada zakat penghasilan, kata dia. Nah, kenapa? Karena kita tidak memahami genealogis, sejarah kenapa lahirlah zakat profesi itu. Apalagi kalau ada orang yang memahamkan dari segi istilah zakat profesi, kata profesi tak dikenal zaman Nabi. Wah, ini kacau lagi nih, Pak. Ya. Kan banyak orang-orang hari ini yang memahami sesuatu secara istilah, tidak melihat substansi, akhirnya mengklaim itu sesuatu yang tak dibuat Nabi. Tahlilan contohnya, Nabi tak buat, jadi jangan dibuat, bid'ah. Ini namanya, Pak, melihat sesuatu tidak dari substansi tapi dari bungkus. Bungkusnya tak ada zaman Nabi, tapi substansinya itu ada. Maka kurang arif kalau kita buru-buru menyalahkan itu dengan melihat bungkusnya. Baik, zakat mal atau zakat terhadap harta di zaman Nabi, Pak, itu terbatas kepada beberapa penghasilan, beberapa profesi, beberapa sumber-sumber pendapatan yang terbatas. Di zaman Nabi cuma begitu, Pak. Di zaman Nabi zakat mal itu, zakat harta itu terbatas pada 3: perdagangan, pertanian, satu lagi adalah peternakan. Itu aja. Adapun tambahan, Pak, dari hasil bumi seperti harta karun dan barang tambang. Cuma itu aja, Pak, yang dikenal. Nah, sehingga ya ketika itu kalau orang cerita harta yang dizakati itu berkaitan terhadap yang 6 tadi. Kalau zakat perdagangan, zakat peternakan itu berhubungan dengan modal. Ya, modalnya apa yang dizakati? Kalau harta karun, kemudian harta tambang, nah, itu hasilnya yang dizakati. Dah, Bapak Ibu. Namun kemudian dalam perjalanan selanjutnya, ya, ternyata tingkat okupasi, jenis pekerjaan orang itu beragam. Sehingga hari ini kita kenal ada orang yang berprofesi sebagai pegawai negeri, ya, konsultan, pengacara, dokter, segala macam. Nah, sampai kepada pegawai negeri timbul persoalan. Kenapa pegawai negeri dikenai zakatnya? Masuk kemana dia? Gitu, Pak, ya. Nah, Bapak Ibu, pegawai negeri, konsultan, pengacara dan lain sebagainya itu, kalau dalam kitab-kitab fikih kontemporer itu disebut dengan nama zakah kasbin, ya. Zakat dari usaha, Pak. Enggak disebutkan zakat profesi, itu tidak, zakat usaha. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, zakatkanlah sebagian daripada hartamu, sebagian dari usahamu, kasabtum min thayyibat, yang baik-baik. Kalau pencurinya pula, Pak, usahanya itu tak perlu zakati karena nggak baik itu. Iya. Ada koruptor kemudian menzakati hasil korupsinya, itu money laundry namanya, Pak. Nggak masuk itu. Iya. Nggak masuk dalam bab pembersih harta, tidak. Karena apa? Sumbernya tidak thayyibat. Jadi seluruh usaha yang menghasilkan maka itu amfiku dizakati. PNS itu usaha, Pak, usaha jasa, hasilnya dizakati. Konsultan, pengacara, seluruh profesi-profesi kita hari ini itu usaha, Pak, maka hasilnya dizakati. Bapak dan Ibu, Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku fikih zakatnya, ya, mengumpulkan hasil ijtihad. Bukan Yusuf Qaradawi yang berijtihad, tapi beliau mengumpulkan hasil ijtihad para ulama terkait hasil-hasil usaha yang dilakukan orang sekarang yang penghasilannya itu melebihi daripada penghasilan-penghasilan yang dulu di zaman Nabi dikenai zakatnya.
Contoh petani, Pak. Ya, pertanian. Itu ada zakatnya. Padahal ketentuannya nisabnya itu, Pak, ya. Nisabnya itu hanya 653 kilogram. Petani yang memiliki panen di atas 653 kilogram gabah itu sudah ada kewajiban zakatnya. Kalau kita estimasi, Pak, gabah itu 5.000 lah katakan, 1 kilonya 653, 700 lah bulatkan, 7 kali 5 baru berapa tuh, Pak? 3.500.000 mungkin ya. Iya, maka seorang petani yang panen di atas 3.500.000 itu pun nunggu 3 bulan panennya dikenakan zakat. Lah bagaimana kalau seorang PNS bukan nunggu 3 bulan, Pak, 3.500.000, sebulan pun lebih dari itu dapat dia, Pak. Iya. Pengusaha rumah sewa, ya kan? Berapa penghasilan itu, Pak? Dan seterusnya. Ya. Pengacara, konsultan, farmasi, farmakolog, dan seterusnya. Maka jenis-jenis usaha itu akhirnya ya dikategorikan dengan zakah kasbin, zakat dari segala hasil usaha, dan itu dibahasakan Pak dengan bahasa yang gampang, disetarakan dengan zakat penghasilan, begitu, Pak. Maka lahirlah zakat penghasilan. Ya. Kemudian persoalan lebih lanjut, Pak. Wah, ini timbul persoalan terus itu. Karena biasalah itu, Pak. Kalau orang mau, kalau enak kata Melayu 1000 daya. Tapi kalau tak enak 1000 dalih. Itu aja masalahnya, Pak. Iya. Cari dalih, mana haulnya, mana nisabnya. Oh, kan gitu, Pak ya. Iya. Dihubungkan pula itu bruto atau neto. Nah, ya. Maka untuk menjawab ini, Pak, kita harus hubungkan dengan syarat harta yang wajib dizakati. Memang fikih menentukan ada 5 kriteria harta itu boleh dizakati. Yang pertama milkut tam. Milkut tam itu, Pak, harta itu dimiliki penuh. Iya. Makanya ada ayat wa fi amwalihim, dalam harta mereka. Maka menunjukkan bahwasanya harta itu harus kita miliki penuh. Walaupun mungkin kepemilikannya ada pada orang lain. Contoh, uang pinjaman. Saya pinjam uang dari Bapak-bapak sekalian 100 juta. Setahun saya pinjam, Pak, uang itu harus zakati. Siapa yang menzakatinya? Bukan saya, tapi yang punya uang. Siapa itu? Bapak. Iya. Walaupun uang itu berada pada saya. Milkut tam. Yang kedua, numu. Produktif. Berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Kata Nabi, tidak ada kewajiban zakat bagi muslim terhadap kuda tunggangannya. Jadi kalau kita mobil pribadi yang kita pakai walaupun harga 1 miliar, rumah pribadi yang kita tempati walaupun harga 2 miliar, itu tidak ada zakatnya. Karena apa? Digunakan pribadi. Tapi kalau itu menghasilkan produktif, dia anumu bahasa fikihnya, itu ada kewajiban zakatnya. 2. Yang ketiga, harta zakat itu ada haulnya. Haul itu tempoh pembayaran. Nah, PNS ya dan sejenisnya, pegawai, karyawan segala macam, gajinya yang haulnya mana gitu, Pak. Zakat profesinya itu, zakat penghasilan itu haulnya mana? Ya, kata sebagian, kan haul itu mesti setahun, Pak. Tidak. Zakat yang haulnya setahun itu zakat atas modal. Hewan ternak tunggu setahun. Ya, ternak ini pun, Pak, tertentu itu. Ya, unta, sapi, kambing. Unta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Ya, sapi 30 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kambing 40 ekor, zakatnya 1 kambing. Nah, itu namanya itu nisab ya. Kemudian dah setahun dipelihara, baru ada kewajiban zakatnya. Dagang itu modal, Pak, tunggu setahun. Pertanian ya tak pakai haul. Kenapa? Bukan modal, dia hasil, Pak. Nah, Bapak Ibu, zakat pertambangan itu 20%, Pak, tidak pakai haul. Jadi tidak semua zakat itu ada haulnya. Itu poinnya, Pak. PNS tidak pakai haul.
Aslinya tak mesti setahun. Kenapa? Dia bukan diambil dari modal, tapi diambil dari hasil. Nah kalau begitu, bagaimana Pak tempo pembayarannya? Dianalogikan kepada pertanian. Pertanian itu, ya kapan pembayarannya? Ketika panen. Wa tuhaqqahu yauma hasadih, tunaikanlah zakatnya pada waktu panen. Pegawai negeri panennya per bulan, maka zakat pegawai negeri itu per bulan. Jadi jangan diperdebatkan lagi tuh Pak, udahlah bismillah aja lah itu Pak. Ini PNS sekarang ngelak-ngelak aja, Masya Allah. Itu nggak barokah Pak, itu nggak syukur nikmat namanya. PNS yang tak mau mengeluarkan zakat daripada penghasilannya, itu tak syukur nikmat. Kurang apa lagi Pak? Gaji dah besar, tambah TPP lagi, tunjangan penghasilan. Itu lain lagi Pak, tunjangan, tamparan, terajangan, Masya Allah. Itu kalau dikumpul-kumpul udah berapa itu Pak? Itu pun masih ngeluh aja, nggak mau Pak dipotong. Iya, begini begitu, Masya Allah. Memanglah kita nih Pak, ya kata Nabi, syukur itu payah. Orang baru tahu dia syukur itu penting ketika mulut dah masuk tanah. Oh baru, oh iya ya, baru. Kalau masih belum masuk tanah mulutnya Pak, kurang aja Pak. Gaji naik 8%. Ditanya apa kabar? Susah, ini susah juga lagi Pak, Masya Allah. Apa lagi tak susah? Kurang bersyukur Pak, Masya Allah. Nah, Ibu, Bapak yang berbahagia, pegawai negeri dan semua karyawan keluarkan zakatnya Pak. Itu sudah ada kewajibannya. Dari mana yang dikeluarkan? Bukan gaji aja Pak, seluruh penghasilan. Seluruh penghasilkan jadikan satu, yang tahu tuh kita. Jadi nggak mesti diwenangkan kepada bendahara. Oh, dibuat surat perjanjian 2,5%. Ya, bendahara taunya penghasilan PNS dari amprah gaji bulanan. Ya, TPP segala macam dia nggak tahu itu Pak. Dan lagi SPPD segala macam nggak tahu. Jadi yang tahu tuh kita. Kita hitung sendiri, oh dari SPPD sekian, dari TPP sekian, honor ini sekian, gaji sekian, 2,5% keluarkan, bayarkan.